datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Gelombang 2 tahun 2024 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Izinkan saya, Fadila Puspita Ningrum, dengan dosen pembimbing Ibu Isna Farasanti, MPD, akan menyampaikan presentasi hasil pengalaman belajar saya selama mengikuti program profesi guru. Berikut ini saya menampilkan biodata saya. Saya bernama Fadila Puspita Ningrum dengan NIM 24225200036, kelas PGSD 3, tempat tanggal lahir Sukoharjo 1 Juni 2001, asal daerah dari Nguter Sukoharjo, dengan email fadilapuspitaningrum@gmail.com. Alur presentasi seminar yang akan saya bawakan: yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Yang keempat, desain inovasi pembelajaran. Yang kelima, artefak dan produk pengembangan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan rencana tindak lanjut. Baik, yang pertama adalah bagian identifikasi diri. Di sini saya menuliskan visi untuk pendidikan Indonesia, yaitu saya ingin berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, yang mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21 secara kreatif, inovatif, dan juga bermoral. Kemudian visi saya sebagai calon guru adalah saya ingin menjadi pendidik yang profesional, inovatif, dan juga menyenangkan. Guru yang mampu memahami keberagaman peserta didik dan memenuhi kebutuhan mereka. Saya ingin menjadi teladan dalam menerapkan karakter Pancasila dan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pembelajaran yang saya berikan selalu relevan, adaptif, dan juga bermakna bagi peserta didik. Kemudian terdapat misi atau upaya dalam mewujudkan visi tersebut, antara lain: yang pertama, meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, menghargai perbedaan gaya belajar, minat, atau tingkat kemampuan mereka. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam setiap proses pembelajaran agar peserta didik tidak hanya cerdas tetapi berkarakter. Kemudian yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kelima, menerapkan evaluasi dan refleksi secara rutin untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki praktik mengajar saya.
Kemudian yang terakhir adalah terbuka terhadap kritik dan saran dari dosen, rekan sejawat, serta peserta didik sebagai langkah untuk terus belajar dan juga berkembang. Bagian yang selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Jadi, selama saya menempuh pendidikan profesi guru di Univet Bantara, saya mendapatkan berbagai mata kuliah yang sangat bermakna, yakni di semester 1 saya mendapatkan yang pertama mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kemudian yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 1, keempat, praktik pengalaman lapangan 1, kelima, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, keenam, pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketujuh, PPKS atau pencegahan perilaku kekerasan seksual. Untuk mata kuliah semester 2, yang pertama ada pembelajaran sosial emosional, yang kedua prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang ketiga proyek kepemimpinan, yang keempat praktik pengalaman lapangan 2, yang kelima computational thinking atau CT, yang keenam seminar pendidikan. Dari semua refleksi mata kuliah yang telah saya lalui dan saya review, kemudian direfleksikan pada mata kuliah seminar PPG Prajabatan, mata kuliah tersebut memberikan banyak hal yang harus dipelajari dan diterapkan untuk menjadi calon guru profesional. Nah, dari berbagai refleksi tersebut, terdapat satu mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman bermakna bagi saya, yaitu pada semester 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Latar belakang yang mendasari saya memilih pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat 3 hal. Yang pertama yakni kenyataan di lapangan bahwa setiap peserta didik itu unik dan memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, gaya belajar, dan juga kebutuhan belajar. Kemudian yang kedua adalah permasalahan. Pembelajaran tidak dapat mengakomodasi karakteristik peserta didik yang beraneka ragam berdasarkan latar belakang dan juga profil peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah solusi, yaitu dengan cara menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Kemudian untuk bagian yang ketiga adalah pembelajaran bermakna. Jadi, dalam hal ini saya memilih pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya berdasarkan tingkat kesiapan, minat, serta gaya belajar masing-masing. Pendekatan ini merupakan salah satu strategi dalam proses pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan unik setiap siswa di dalam kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih personal dan juga efektif. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru berperan sebagai fasilitator yang mengenali keunikan setiap peserta didik dan merancang kegiatan belajar yang variatif, fleksibel, serta berpusat kepada peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi dirinya, baik melalui visualisasi, praktik langsung, diskusi, maupun eksplorasi pada minat tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar saja, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, dan mendukung pencapaian kompetensi secara optimal. Dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi di semester 1, terdapat berbagai topik yang saya pelajari, yakni ada 5 topik. Yang pertama, mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Kemudian yang kedua terkait aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat terkait rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang terakhir topik kelima yakni evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi.
Berikutnya adalah refleksi pembelajaran bermakna, di mana dalam 5 topik yang sudah saya utarakan tadi, saya memilih topik 2, yakni tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 aspek, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi konten berarti guru melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Hal ini bertujuan agar setiap siswa dapat mengakses materi sesuai dengan tingkat kesiapan dan juga kebutuhan belajarnya. Misalnya, guru dapat menyiapkan teks bacaan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda atau memberikan sumber belajar alternatif seperti video, gambar, maupun bacaan ringan. Dengan begitu, peserta didik tetap belajar hal yang sama, tetapi melalui konten yang disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang tertinggal atau merasa pembelajaran itu terlalu mudah. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yakni peserta didik akan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Artinya, dalam proses pembelajaran, guru menyediakan berbagai metode dan aktivitas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Sebagai contoh, siswa yang lebih cepat memahami materi dapat diberikan tantangan tambahan atau proyek mandiri, sementara siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu akan dibimbing melalui kegiatan yang lebih terstruktur dan bertahap. Diferensiasi proses membantu memastikan bahwa semua siswa terlibat aktif dalam belajar, merasa dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan ritmenya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Artinya, variasi hasil dari tugas pembelajaran atau produk yang dihasilkan atau penugasan yang menjadi bagian penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahamannya dengan cara yang berbeda, misalnya melalui presentasi, poster, karya tulis, video pendek, atau bahkan pertunjukan drama. Dengan adanya pilihan ini, siswa bisa mengekspresikan sesuai minat dan bakatnya, sekaligus menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Hal ini tidak hanya memperkaya proses belajar, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kepemilikan siswa terhadap hasil belajarnya. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan. Diferensiasi lingkungan merupakan kondisi kelas yang mendukung pembelajaran, bisa dengan memvariasikan tata letak ruang kelas. Guru dapat menciptakan suasana yang nyaman dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan aktivitas belajarnya. Misalnya, untuk diskusi kelompok, kursi dapat disusun secara melingkar atau dalam kelompok kecil. Sedangkan untuk kegiatan individual, siswa bisa memilih tempat yang tenang agar lebih fokus. Lingkungan fisik dan emosional yang aman dan menyenangkan sangat mempengaruhi semangat dan konsentrasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pengaturan lingkungan belajar juga menjadi elemen yang penting dalam pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Pada bagian keempat ini, saya akan memaparkan terkait desain inovasi pembelajaran. Jadi, desain inovasi pembelajaran yang sudah saya terapkan pada pembelajaran diferensiasi, yakni dengan menyusun modul ajar dan mengimplementasikannya pada proses pembelajaran di kelas, dan dengan menggunakan pendekatan diferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Berikut ini dapat dilihat link modul ajar yang sudah saya buat beserta barcode-nya
yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya, saya akan memaparkan modul ajar berdiferensiasi yang telah saya buat. Terdapat informasi umum di mana penyusun adalah saya sendiri, Fadila Puspitaningrum, nama sekolah SD Negeri Bulu 2, tahun ajaran 2024-2025, dengan fase C, kelas 5, semester 2, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, pada bab 5, topik bagaimana kita hidup dan bertumbuh, dengan materi bagaimana aku tumbuh besar, alokasi waktu 2 JP. Saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi TPACK dengan model Problem Based Learning atau PBL, metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Dalam komponen inti, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, melalui ilustrasi gambar yang ditayangkan dalam PowerPoint, peserta didik dapat mengklasifikasikan tahapan pertumbuhan manusia dengan menjelaskan ciri-cirinya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan pola hidup sehat yang mendukungnya secara sistematis. Kemudian tujuan yang terakhir, yakni melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengevaluasi keterkaitan informasi yang diperoleh dengan pertumbuhan manusia secara logis. Dalam modul ajar berdiferensiasi yang saya buat, saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning karena model ini dapat membuat peserta didik menjadi kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang kontekstual. Terdapat 5 sintaks dalam PBL. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah, yakni nantinya peserta didik itu mengamati ilustrasi gambar yang sudah disediakan, kemudian peserta didik diberikan penjelasan melalui media PowerPoint tersebut, lalu peserta didik mengamati video pembelajaran, dan peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru, lalu peserta didik menerima umpan balik dari guru. Peserta didik menyimak penjelasan dari guru terkait materi pertumbuhan manusia. Dan yang terakhir, peserta didik itu melakukan ice breaking bersama dengan guru, yakni dengan tepuk konsentrasi untuk mengembalikan konsentrasi peserta didik. Untuk sintaks yang kedua, yakni mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana nantinya peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik bersama kelompoknya dibagikan LKPD. Kemudian peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru mengenai tugas LKPD tersebut. Untuk sintaks yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nantinya peserta didik itu beserta kelompoknya mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuknya. Kemudian peserta didik juga mendapatkan bimbingan guru dan mereka saling berdiskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Untuk sintaks yang keempat, yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, peserta didik itu melakukan ice breaking tepuk semangat, kemudian bersama dengan kelompoknya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian, kemudian peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan dengan bahasa yang sopan dan menghargai pendapat yang berbeda. Di sintaks 5 tentang analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, yang pertama, peserta didik bersama dengan kelompoknya yang telah presentasi diberikan tepuk WOW, lalu peserta didik diberikan kegiatan pengantar evaluasi dengan menunjukkan media pop-up pertumbuhan manusia. Lalu peserta didik diberikan penjelasan oleh guru, kemudian secara bergiliran maju ke depan untuk menempelkan gambar tahapan manusia pada media pop-up tersebut. Peserta didik bersama guru memberikan kesimpulan terhadap hasil diskusi yang telah dipresentasikan masing-masing kelompok. Kemudian melakukan ice breaking tepuk fokus. Yang terakhir adalah peserta didik dibagikan lembar soal evaluasi untuk mengukur pemahaman setelah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran.
Setelah itu, terdapat desain inovasi pembelajaran, di mana saya tadi memilih pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, yang pertama, aspek diferensiasi konten yang terdapat pada modul ajar saya, yakni yang pertama, kelompok visual. Peserta didik akan disediakan ilustrasi gambar melalui media PowerPoint terkait materi pertumbuhan manusia. Kemudian untuk kelompok auditori, peserta didik akan disediakan sebuah video pembelajaran terkait dengan materi pertumbuhan manusia. Dan yang terakhir, kelompok kinestetik akan disediakan alat ukur tinggi badan untuk melakukan aktivitas fisik atau pengamatan langsung terkait dengan pertumbuhan teman sekelompok. Selanjutnya, pada aspek diferensiasi proses, di sini ada kelompok visual yang mengamati ilustrasi gambar melalui PowerPoint, menggambar tahapan pertumbuhan manusia, kemudian diskusi masalah LKPD. Untuk kelompok auditori, mereka akan mengamati video pembelajaran dan diskusi permasalahan LKPD. Kemudian untuk kelompok kinestetik, mereka akan melakukan aktivitas fisik, yakni mengukur tinggi badan teman menggunakan alat ukur atau meteran, dan juga diskusi permasalahan LKPD. Kemudian untuk yang terakhir adalah aspek diferensiasi produk. Yang pertama, kelompok visual akan mempresentasikan pemahaman mereka berupa gambar, kelompok auditori akan mempresentasikan pemahaman berupa mind mapping atau peta konsep, kelompok kinestetik akan mempresentasikan pemahaman mereka berupa tabel hasil pengukuran. Berikut foto-foto produk sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk pembahasan bagian kelima, yakni tentang artefak pembelajaran, di sini saya menampilkan yang pertama angket untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Jadi, sebelum memulai proses pembelajaran, saya sudah melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik kepada peserta didik, apakah mereka masuk dalam kelompok visual, auditori, ataupun kinestetik. Kemudian artefak yang kedua adalah modul ajar yang telah saya buat, yakni modul ajar pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran IPAS kelas 5 tentang bagaimana aku tumbuh besar. Artefak pembelajaran yang ketiga yakni terkait media pembelajaran IPAS kelas 5, topik bagaimana aku tumbuh besar. Yang pertama, saya memasukkan tautan YouTube terkait lagu nasional Garuda Pancasila. Kemudian ada ilustrasi gambar tahapan pertumbuhan dalam PowerPoint. Kemudian terdapat video pembelajaran. Di sini ada 2 video, yakni video pembelajaran yang ditampilkan di awal pembelajaran dan video pembelajaran untuk LKPD kelompok auditori. Lalu yang kelima ada media konkret tentang pop-up pertumbuhan manusia. Artefak pembelajaran yang keempat yakni terkait LKPD pembelajaran IPAS kelas 5. Saya susun LKPD ini berdasarkan gaya belajar masing-masing kelompok. Yang pertama ada LKPD visual, yang kedua LKPD auditori, dan yang ketiga LKPD kelompok kinestetik. Mereka akan mengerjakan LKPD sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Artefak pembelajaran yang terakhir yakni video pelaksanaan pembelajaran di kelas 5 materi IPAS Bagaimana Aku Tumbuh Besar. Berikut saya sudah tampilkan link video YouTube yang sudah saya upload. Kemudian, seluruh artefak yang saya pilih ini mendukung saya dalam desain inovasi pembelajaran saya. Adapun pembahasan bagian berikutnya adalah mengenai produk pengembangan. Berdasarkan artefak mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan pengembangan dengan menyusun kumpulan modul ajar dengan judul Kumpulan Modul Ajar Kelas 4 dan 5 SD berbasis pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika, IPAS, Bahasa Indonesia, dan juga Pendidikan Pancasila. Modul ajar yang saya susun terdapat pada halaman 45-90. Saya menyusun modul ajar kumpulan modul ajar tersebut bersama dengan rekan kelompok PPL saya. Setelah menyusunnya, kami mendaftarkan
hak kekayaan intelektual atau HKI, akan tetapi saat ini masih dalam tahap proses penerbitan sertifikat. Berikut saya lampirkan foto terkait dengan kumpulan modul ajar yang telah kami buat. Saya akan memaparkan refleksi setelah mengikuti PPG. Mengikuti program profesi guru atau PPG membuat saya semakin sadar bahwa menjadi guru profesional menuntut lebih dari sekedar kemampuan mengajar. Seorang guru harus terus mengembangkan diri, memahami karakteristik peserta didik, memiliki integritas, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Saya belajar bahwa pendidikan yang efektif lahir dari pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, fleksibel, dan juga penuh makna. Mengikuti program profesi guru ini juga menanamkan pentingnya tentang pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari kompetensi guru masa kini. Saya diajak untuk adaptif terhadap perkembangan digital dan juga mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Dari media interaktif hingga platform asesmen digital, semuanya memperkaya cara saya dalam mengajar agar lebih inovatif, relevan, dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai rencana tindak lanjut. Sebagai calon guru profesional, saya memiliki beberapa langkah strategis yang akan saya lakukan ketika memulai karir di dunia pendidikan. Terdapat 3 hal. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam. Saya akan memulai dengan mengenali latar belakang, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang inklusif, berpihak pada murid, dan mampu menjangkau keberagaman yang ada di kelas. Yang kedua, mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri baik dalam penguasaan pedagogi maupun teknologi pendidikan. Melalui pelatihan, komunitas belajar, dan juga refleksi diri secara rutin. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan lingkungan belajar yang positif. Saya akan menciptakan lingkungan atau suasana belajar yang aman dan nyaman, dan juga menyenangkan, serta menjalin komunikasi yang terbuka dan juga kolaboratif dengan peserta didik, orang tua, dan rekan sejawat demi mendukung proses pembelajaran yang bermakna. Demikian presentasi seminar pendidikan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa sebagai calon pendidik, saya masih perlu terus belajar dan mengembangkan kompetensi, khususnya dalam memahami kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi menjadi pendekatan penting yang harus saya kuasai dan terapkan agar setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya masing-masing. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembelajaran yang adil, inklusif, dan bermakna bagi semua peserta didik. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.